warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Anggraini dari Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 2 IAINU Kebumen. Di sini saya akan memaparkan materi tentang filsafat. Materi yang akan saya paparkan yaitu materi pertama tentang apa itu filsafat, materi yang kedua tentang apa itu filsafat ilmu pendidikan, dan yang ketiga yaitu arti penting filsafat ilmu pendidikan. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata filosof dan sophia. Filosof artinya cinta yang sangat mendalam dan sophia artinya kebijakan atau kearifan. Seorang filosof atau filosofer adalah pencinta, pendamba, dan pencari kebijaksanaan. Menurut Plato, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat. Bagi Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang meliputi logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan praktis. Sedangkan menurut R. Berlin, bahwa filsafat adalah pemikiran-pemikiran yang bebas, diilhami oleh rasio mengenai segala sesuatu yang timbul dari pengalaman. Dari banyak definisi tersebut, ada 3 ciri utama hingga upaya itu dapat dikatakan sebagai filsafat. Yang pertama yaitu menyeluruh atau universal, yaitu pemikiran yang luas dan tidak aspek tertentu saja. Yang kedua adalah radikal atau mendasar, yaitu pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial. Yang ketiga sistematis, artinya pernyataan-pernyataan atau kajian-kajiannya menunjukkan adanya hubungan satu sama lain, saling berkaitan dan bersifat koheren atau runtut. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa berfilsafat merupakan kegiatan berpikir yang khas, yaitu radikal, sistematis, dan universal untuk mencari kearifan, kebenaran yang sesungguhnya dari segala sesuatu. 3 aspek utama dalam kajian filsafat. Yang pertama ada ontologi. Kata ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu ontos dan logos. Ontos artinya ada dan logos artinya ilmu. Jadi ontologi adalah ilmu yang membahas tentang prinsip yang paling mendasar atau paling dalam dari suatu yang ada berbentuk konkret maupun abstrak. Ontologi adalah bagian filsafat yang paling umum atau merupakan bagian dari metafisika. Metafisika membicarakan segala sesuatu yang dianggap ada, mempersoalkan hakikat. Dengan mempelajari hakikat, kita dapat memperoleh pengetahuan dan dapat menjawab pertanyaan tentang apa hakikat ilmu itu. Contoh ontologi dalam kehidupan sehari-hari yaitu meja. Realitasnya adalah terdapat gambaran atau ide yang membuat kita mengenali sebuah meja. Tidak peduli berapa banyak model meja yang ada, tidak peduli berapapun ukurannya, warnanya, dan fisiknya yang berbeda, benda tersebut tetaplah sebuah meja. Inilah yang menjadi realitas dari ide dan gambaran yang ada. Yang kedua ada epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu epistem dan logos. Epistem artinya pengetahuan dan logos artinya teori atau ilmu. Jadi, epistemologi merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang sumber pengetahuan atau asal mula metode, struktur, dan valid tidaknya suatu pengetahuan. Contoh epistemologi dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan bagaimana kita mendapatkan ilmu pengetahuan, contohnya yaitu kursi. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita tahu bahwa benda tersebut adalah kursi? Dan berdasarkan hal apa kita bisa memiliki pemikiran dan anggapan bahwa itu benar-benar kursi. Awal mula tentu kita memiliki pengetahuan dan menangkap keberadaan tentang kursi melalui panca indera kita. Setelah itu mulai dilakukan analisa yang dilakukan oleh akal kita. Akal kemudian mengategorikannya menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang membahas tentang kursi. Inilah yang menjadi praktek epistemologi dalam kehidupan sehari-hari sama seperti benda lainnya. Yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu aksio dan logos. Aksio artinya pantas atau layak, sedangkan logos artinya ilmu. Jadi aksiologi adalah suatu teori nilai yang berhubungan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh.
Aksiologi sendiri dapat diartikan sebagai sebuah ilmu yang membahas tentang hakikat manfaat atau kegunaan dari pengetahuan yang sudah ada. Nah, di sini saya akan memaparkan materi yang kedua, yaitu tentang filsafat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu pendidikan sendiri adalah filsafat yang memandang pendidikan sebagai proses memanusiakan peserta didik sehingga mampu berkembang dan beraktualisasi diri dengan segenap potensi asli yang ada dalam dirinya. Istilah pendidikan berasal dari kata didik dengan memberinya awalan pe dan akhiran kan, mengandung arti perbuatan. Imam Bernadib mendefinisikan filsafat ilmu pendidikan sebagai ilmu pendidikan yang bersendikan filsafat atau filsafat yang diterapkan dalam usaha pemikiran dan pemecahan masalah pendidikan. Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa filsafat pendidikan adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat pendidikan. Ada banyak definisi mengenai filsafat pendidikan. Pada akhirnya semua berpendapat dan mengajukan soal kaidah-kaidah berpikir filsafat dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam bidang pendidikan. Upaya ini kemudian menghasilkan teori dan metode pendidikan untuk menentukan gerak semua aktivitas pendidikan. Dan materi yang terakhir yaitu arti penting filsafat ilmu pendidikan. Arti penting filsafat sendiri yaitu yang pertama, ada dengan berfilsafat maka akan menjadi manusia yang lebih membangun dan bisa mendidik dirinya sendiri. Yang kedua, dari pelajaran filsafat diharapkan setiap manusia dapat berpikir tentang dirinya sendiri. Yang ketiga, agar hidup ini dipimpin oleh pengetahuan. Hal ini karena mengetahui kebenaran yang terdasar berarti tahu dasar-dasar hidup. Dan yang keempat, memiliki kepentingan yang istimewa. Hal ini karena filsafat memberi dasar-dasar ilmu pengetahuan yang lainnya tentang manusia, misalnya sosiologi, ilmu mendidik, ilmu jiwa, dan lain sebagainya. Dapat dikatakan bahwa filsafat ilmu pendidikan mempunyai peranan penting dalam suatu sistem pendidikan, karena filsafat merupakan pemberi arah dan pedoman dasar bagi usaha-usaha perbaikan, meningkatkan kemajuan dan landasan kokoh bagi tegaknya sistem pendidikan. Persoalan pendidikan adalah persoalan filsafat. Pendidikan dan filsafat tidak terpisahkan karena akhir dari pendidikan adalah akhir dari filsafat, yaitu kearifan. Dan alat dari filsafat adalah alat dari pendidikan, yaitu pencarian, yang akan mengantar seseorang pada kearifan. Dari materi yang sudah dijelaskan tersebut, dapat kita ambil kesimpulan, berfilsafat merupakan kegiatan berpikir yang khas, yaitu radikal, sistematis, dan universal untuk mencari kearifan, kebenaran yang sesungguhnya dari segala sesuatu. Namun, filsafat sendiri bersifat spekulatif atau belum tentu benar. Filsafat pendidikan adalah filsafat yang memandang pendidikan sebagai proses memanusiakan peserta didik sehingga mampu berkembang dan beraktualisasi diri dengan segenap potensi asli yang ada dalam dirinya. Filsafat pendidikan adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat pendidikan. Filsafat pendidikan mempunyai peranan penting dalam suatu sistem pendidikan karena filsafat merupakan pemberi arah dan pedoman dasar bagi usaha-usaha perbaikan, meningkatkan kemajuan dan landasan kokoh bagi tegaknya sistem pendidikan. Demikian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like and subscribe channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.